Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswaman Kepulauan Selayar kelas 11 IPA 2. Kami akan mempersembahkan presentasi dari kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata pelajaran sejarah wajib dengan guru mapel Muhammad Hidayat Al-Amin SPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Modernisasi dan Perkembangan Imperialisme Jepang. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Ayu Arsila Nur. Selanjutnya, Afif Mufli Musyafa, Nadila Nurul Ramadhani, Rizky Aulia, Novi Aulia, Wildan Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aulia. Saya akan membahas materi tentang modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang, restorasi Meiji. Pada awal modernisasi di Jepang, sebelum era modern, Jepang merupakan sebuah negara yang feodalis. Sejak abad ke-16, Jepang mulai menjalin hubungan dengan dunia barat. Namun, ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1639, Shogun Tokugawa menjalankan kebijakan Shokaku selama kurang lebih 2 abad, tepatnya pada tahun 1639-1854. Alasan utamanya adalah, pertama, Jepang merasa khawatir dengan kedatangan Spanyol dan Portugis yang berniat untuk menyebarkan agama Katolik karena dianggap Jepang terlalu mencampuri urusan dalam negara Jepang. Yang kedua, mempertahankan supremasi pada masa Tokugawa atas persaingan Daimyo Tozomi dengan cara membatasi kekuatan Daimyo Tozomi yang dapat mengancam supremasi. Alasan khusus kebijakan Shokaku. Ketiga, memperbaiki pola pikir masyarakat Jepang untuk memahami negaranya sendiri dan membangun rasa nasionalisme dengan memasukkan materi nasionalisme ke dalam sistem pendidikan. Latar belakang restorasi Meiji. Pada tanggal 8 Maret 1854, Jepang meninggalkan politik Shokaku yang ditandai dengan Perjanjian Shimoda atau Konvensi Kanagawa. Isi Perjanjian Shimoda Konvensi Kanagawa adalah pelabuhan Shimoda dan Hakodate dibuka untuk perdagangan bangsa asing, ditandatangani oleh Shogun Tokugawa pada tanggal 31 Maret 1854. Kebijakan Shokaku, kebijakan luar negeri Jepang yang mengatur bahwa orang asing yang tidak diizinkan memasuki Jepang maupun warga Jepang tidak diizinkan meninggalkan Jepang dengan ancaman hukuman mati. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Nadila Nurul Ramadhani. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh saudari Rizky Aulia. Jadi akibat dari perjanjian ini berarti Jepang telah terbuka lebar dan politik isolasinya sudah berakhir. Hal ini menjadi latar belakang terjadinya restorasi Meiji. Proses terjadinya restorasi Meiji. Munculnya gerakan Pro-Tenno yang menolak untuk menandatangani perjanjian Shimoda. Shogun Tokugawa, orangnya lemah yang menyerahkan tanah airnya, harus mengembalikan kekuasaannya ke Komel Tenno atau Kaisar Oshihito. Akhirnya tiada pilihan lain bagi pemerintah Shogun Tokugawa kecuali untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Komel Tenno. Masa restorasi Meiji pada tanggal 14 Desember 1867, Kaisar Oshihito atau Komel Tenno digantikan oleh Kaisar Mutsuhito yang juga dikenal dengan Kaisar Meiji pada tanggal 8 Maret 1868, merupakan saat yang bersejarah bagi Jepang. Pada hari itu Kaisar Meiji mengeluarkan proklamasinya yang berisi akan dibentuk parlemen harus bersatu untuk mencapai kesejahteraan bangsa, semua jabatan terbuka untuk semua orang, tiap warga mempunyai hak dan kewajiban sama, adat istiadat kolot menghalang-halangi kemajuan harus dihapuskan. Restorasi Meiji dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama, perindustrian, membangun pabrik senjata, peleburan besi, dan lain-lain, menjual hasil produksi ke pasar internasional dengan lebih murah. Yang kedua, perdagangan, mengembangkan pelabuhan modern dan mendirikan bank-bank untuk memperlancar perdagangan. Itulah materi yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Novi Aulia.
Baik, saya akan melanjutkan materi dari Nadira Nurul Ramadhani. Militer. Militer yaitu menerapkan wajib militer bagi setiap laki-laki berumur 21 tahun selama 4 tahun dan 3 tahun sebagai tentara cadangan. Pendidikan. Pendidikan yaitu menerapkan kebijakan belajar bagi seluruh generasi muda. Pemakaian jasa konsulat untuk membantu pendidikan. Sosial. Sosial yaitu menghapus 4 kelas pada tahun 1871. Hukum. Hukum yaitu menerapkan model dan sistem hukum serta konstitusi Jerman. Imperialisme Jepang. Setelah Jepang menjadi negara yang kuat, Jepang melalui melibatkan diri dalam dunia internasional dan membuat konflik dengan negara-negara lain. Ini berarti Jepang mulai mempraktekkan politik ini, imperialisme seperti negara-negara barat. Faktor-faktor Jepang menjadi negara imperialis. 1. Adanya perkembangan Jepang dalam segala bidang mengakibatkan berlipat gandanya pertambahan penduduk. 2. Adanya perkembangan industri yang begitu pusat, butuh daerah pasaran, dan dengan mentah demi kelangsungan proses industriasi. 3. Adanya pembatasan imigran Jepang yang dilakukan oleh negara-negara barat. Peran Rusia-Jepang. Sebab umum dalam suasana perang antara Cina, Jepang, Rusia mulai ikut campur dan mengancam apabila kedua pihak menarik pasukan dari Korea, maka Rusia akan tampil di depan dan ikut bertanggung jawab. Rusia merasa keberatan terhadap penyerahan semenanjung Liaotung kepada Jepang, kemudian Rusia menduduki semenanjung tersebut dan akhirnya memicu perang antara Jepang dan Rusia. Jepang terlibat dalam peperangan dan dalam setiap peperangan Jepang selalu mendapatkan kemenangan, salah satunya yaitu Perang Sino-Jepang pertama. Sebab umum. Korea merupakan batu loncatan untuk memasuki Manchuria dan Cina serta daratan Asia lain. Cina harus dihancurkan karena Cina telah merampas kemerdekaan Korea dan menutup bagi Jepang. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.